Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah yang mengikuti dalam ibadah raya yang kedua secara online. Mari kita akan sama-sama memulai untuk ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita bangkit berdiri. Selagi
surga. Kembali Tuhan kami naikkan syukur ke hadapan-Mu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang masih kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari bahkan malam yang kami lewati, Engkau menjaga, melindungi kami. Hingga di pagi yang berbahagia ini Tuhan kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa kami mohon pengurapan-Mu, kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan betul-betul berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, terima kasih kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai, melindungi, tibakan tempat ini dengan selamat, sehingga mereka dapat beribadah bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Bersyukur pada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya. Bapak, Ibu, dan saya bisa hadir tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya.
kita patut bersyukur pada Tuhan. Kalau toh ada orang mengatakan bahwa sukacita atau damai sejahtera itu dimiliki bagi orang yang bisa bersyukur, bukan orang yang punya uang, punya kedudukan, tetapi orang yang bisa bersyukur di dalam kehidupannya, itulah orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Dia mengerti. Terkadang kita merasa
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Sungguh pagi hari ini hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu mengerti dalam persoalan kehidupan kami Bapa, Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami Bapa. Maka dari itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan ketika kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan terlebih mujizat terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu, terlebih boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami diurapi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Demikian juga Engkau urapi anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah secara live streaming Bapa. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu menyertai dalam kehidupan kami semua Tuhan. Demikian juga saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membenarkan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah. Pada ibadah yang kedua ini, kita sudah mendapatkan kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, HP kita, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Allah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar, untuk meneladani akan kehidupan dari Kaleb. Kalau 2 minggu yang lalu, pada sesi yang ketiga, saya menyampaikan bagaimana orang yang bersandar kepada Tuhan, yang terus mengharapkan kuat kuasanya, kita melihat, saya berikan contoh Kaleb yang pada waktu itu umur 85, tetapi kekuatannya seperti pada umur 40 tahun. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bagaimana untuk meneladani sifat-sifat dari Kaleb. Ada beberapa hal untuk kita teladani dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, supaya kita juga mendapatkan berkat-berkat seperti apa yang dialami oleh Kaleb. Kita akan terlebih dahulu melihat di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Kaleb mempunyai sifat penuh pengabdian.
ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kemauannya disesuaikan dengan kemauannya Tuhan. Artinya ia begitu dekat dengan Allah sehingga tidak ada apapun yang membatasi dirinya dengan Allah. Ya. Ia berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dan Kaleb ini dengan setia untuk melakukan firman Tuhan. Dengan setia taat kepada firman Tuhan. Kita melihat hidup yang penuh dengan pengabdian. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar seperti Kaleb, ya, menyesuaikan, bukan Tuhan yang harus mengikuti kemauan kita, tapi kita yang harus mengikuti kemauannya Tuhan. Jadi kita yang harus taat dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita penuh pengabdian kepada Tuhan, ya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk terus setia mengabdi kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat Kaleb adalah saksi yang berani. Kalau pada waktu itu Musa mengutus 12 orang untuk melihat kota Kanaan, ya, dan mereka dalam keadaan ketakutan karena merasa bahwa orang-orang yang diintainya itu begitu tinggi besar perawakannya, ya, dan orang Israel itu bagaikan belalang, ya. Mereka membawa kabar yang begitu menakutkan, tetapi kita melihat Kaleb ini, ya. Kita melihat Kaleb ayat 30 tadi, dia mengatakan untuk menenteramkan bangsa itu karena bangsa Israel dalam ketakutan, ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb tidak mau mendengar suara orang banyak atau pendapat populer tetapi salah, ya. Tetapi kita melihat Kaleb yang dengan beraninya menyatakan bahwa kita tidak boleh tidak maju, tetapi kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya, ya. Satu kepastian, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak melihat singa di jalan, tetapi melihat singa itu terikat. Kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Harus berani berdiri dalam kebenaran, biarpun kita hanya seorang diri. Jangan melihat banyaknya orang. Karena mereka banyak, mereka mengatakan ya, kita ikut-ikutan, ikut ya. Tapi mari kita mau menjadi saksi yang berani karena kebenaran. Kalau ya katakan ya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, itu adalah kebenaran. Lalu yang ketiga, kita melihat Kaleb punya kehidupan yang terpisah. Kembali kita melihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24.
yang sudah kita baca, kita kembali melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb mempunyai roh yang lain, mempunyai jiwa yang lain, tidak ikut-ikutan orang Israel yang memberontak. Ya, demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan, kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan yang terpisah dari hal-hal yang tidak benar. Kehidupan kita anak-anak Tuhan harus kehidupan yang terpisah dari keduniawian. Kita harus terpisah dari kedagingan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Puji nama Tuhan. Kita harus memisahkan diri, tidak bisa kita yang sudah ada di dalam terang, kita kembali lagi hidup di dalam kegelapan. Mari kita harus memisahkan diri dari segala kedagingan dan keduniawian. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, sikap bertindak, Bilangan 13 ayat 30, kembali kita melihatnya. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Kita melihat di sini Kaleb sigap bertindak. Ya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita akan maju. Ya. Kaleb tidak berlambat-lambat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh berlambat-lambat di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh kita tunda-tunda, ya. Seperti anak-anak, kalau kita masih punya anak-anak masih kecil, ya, mungkin masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2, kalau dipanggil, ya, padahal masih main HP-nya, mungkin masih lihat TV yang mengasihkan, ya, kalau dipanggil ya tapi tidak beranjak dari tempat duduknya, ya. Seringkali kita seperti itu, ya. Kita mungkin melihat anak yang seperti itu sangat menjengkelkan, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali juga kita melakukan seperti itu. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60.
119 ayat yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus dengan segera, tidak boleh berlambat-lambat di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kita bertindak untuk taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sekarang kita dengar, segera sekarang ini juga kita lakukan. Jangan ditunda-tunda, besok saja, masih ada lagi, besok saja. Akhirnya habis besoknya, ya. Mari kita sigap bertindak, cepat segera, tidak berlambat-lambat dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima, penuh dengan keyakinan. Tadi kembali di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, kita pasti akan mengalahkannya. Penuh dengan keyakinan. Ya, katanya si Kaleb ini, ya, tidak dengan ragu-ragu, tapi dengan kemantapan, penuh dengan keyakinan, kita pasti akan mengalahkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena Kaleb ini merasa dirinya hebat, tetapi karena Kaleb memiliki iman yang sedemikian rupa, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan walaupun musuh-musuh yang ada di hadapannya tinggi besar, tapi tidak perlu takut karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Filipi pasal 4 ayat 13, kita kuat, kita cakap, kita bisa karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat menanggungnya karena Dia, karena Kristus yang sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat pandemi seperti ini, banyak orang merasa takut, banyak orang merasa cemas. Nah, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita penuh dengan keyakinan Tuhan kita yang kita sembah sanggup menolong dan membela kita tepat pada waktunya. Yang keenam, rela teraniaya. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat Kaleb rela teraniaya. Kita melihat di dalam Bilangan 14 ayat 10 ini, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya, kedua orang itu yang dimaksud adalah Yosua dan Kaleb. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kita melihat kalau Kaleb ini nyaris dilempari batu karena kebenaran, karena menenteramkan hati dari bangsa Israel. Tidak boleh takut, kita harus tetap maju, ya. Kita harus tetap berperang karena Tuhan yang kita sembah sanggup untuk mengalahkannya. Ya. Dan kita melihat di sini kalau Kaleb nyaris dilempari batu karena kebenaran, karena
tidak mau mengikuti pendapat orang banyak yang salah. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah dianiaya karena kesuciannya, ya, menelanjangi kebenaran lawannya. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut kalau kita mau melakukan kebenaran. Jangan takut kita akan dianiaya. Jangan takut dalam kesukaran dan penderitaan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kejahatan ini, ya, supaya apabila mereka menfitnah kita, ya, mereka tidak dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik. Karena kita melakukan hal-hal yang baik, mereka akan menfitnah kita, mereka tidak bisa, ya, karena kita melakukan perbuatan yang baik, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Ya, kita melihat, tolong ayat 11 ditayangkan. Saya ulangi lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita di dunia ini sebagai pendatang, sebagai perantau, ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Ya, bukan saja dijauhi, tetapi sudah harus kita tinggalkan segala keinginan-keinginan daging kita. Sifat-sifat daging kita harus kita tinggalkan, kita hidup di dalam kehidupan yang baru, sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama kehidupan kita yang lama yang hidup dalam dosa kita tinggalkan. Kita miliki cara hidup yang baik, hidup yang sudah diperbarui di dalam Kristus, ya, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pasti Bapa di surga yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, akhirnya kita melihat Kaleb berhak masuk Kanaan, dapat menikmati negeri perjanjian. Ya,
Ya. Mari kalau kita memiliki beberapa sifat yang ada 6 sifat Kaleb pagi ini yang kita pelajari. Yang pertama sifat penuh pengabdian, yang kedua saksi yang berani, ketiga punya kehidupan yang terpisah. Nah, bukan berarti mau menyendiri, tidak, tetapi terpisah dari kehidupan yang jahat, terpisah dari kehidupan yang tidak benar. Ya. Sigap bertindak yang keempat, yang kelima penuh keyakinan, dan 6 rela teraniaya. Penderitaan jangan membuat kita untuk jauh dan meninggalkan Tuhan, apalagi kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan dengan 6 sifat yang ada pada Kaleb ini, akhirnya Kaleb mendapatkan pahala, yaitu dapat memasuki, menikmati akan negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Yosua pasal 14 ayat yang ke-13. Yosua pasal 14 ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita meneladani akan kehidupan Kaleb untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan diberkati Tuhan, bahkan diberikan warisan Hebron. Kalau untuk Kaleb diberikan warisan Hebron pada waktu itu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, surga akan menjadi milik kita. Kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita menuruti firman-Nya untuk tekun menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita akan dilindungi dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini. Ya. Kita tetap akan diproteksi oleh Tuhan. Kita akan dilindungi kalau kita taat setia kepada Tuhan. Aku datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang sudah ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Yang sudah ada pada kita itu apa? Yang ada pada kita tidak lain adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam Tuhan Yesus itu harus terus kita pegang, kita pelihara, kita pertahankan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kalau itu yang kita pegang, iman di dalam Tuhan Yesus itu sampai akhir hidup kita, maka di sini dikatakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terus kita pegang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Apapun yang terjadi, kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, sakit, penyakit, jangan membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Tapi terus kita berpegang
kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir kita lihat ayat 4 dan 5 di dalam Wahyu. Wahyu 3 tadi kita, kalau tadi ayat 10 dan 11, sekarang ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari jangan kita mencemarkan pakaian kita. Jangan kita kembali hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam dosa. Tapi biarlah pakaian kita putih. Kita terus hidup di dalam kebenaran. Walaupun kita hidup dalam kebenaran, tanda kutip kita banyak musuhnya. Tapi mari itu firman Tuhan. Kalau kita lakukan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan terus akan menolong kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Dan kalau kita terus hidup dalam kebenaran, dan ayat 5 mengatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbahagia kalau nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Di sini dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu murid-murid bangga karena setan diusir dalam nama Yesus, setan pergi. Ya, tapi Tuhan Yesus mengingatkan, ya, jangan kamu berbahagia karena iblis, setan itu tunduk kepada kamu, tetapi berbahagialah kalau namamu tercatat, tercantum dalam kerajaan surga. Nah, marilah kita semuanya kepingin supaya nama kita terdaftar, tercantum di dalam kerajaan surga. Mari biarlah pakaian kita terus putih, biarlah hidup kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, dan nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, melainkan Tuhan Yesus akan mengakui nama kita di hadapan Bapa di surga dan di hadapan para malaikatnya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar seperti Kaleb. Kita akan diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan berkat-berkatnya, dan kita tetap setia kepada Tuhan, taat hidup dalam kebenaran firman-Nya. Surga akan menjadi milik saya dan saudara. Surga bukan hanya impian, tapi benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian seperti wanita. Seperti wanita
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami setia, ajarkan kami taat, tidak takut tantangan, ancaman, dan rintangan. Karena Kanaan samawi yang kami lihat menjanjikan sesuatu yang indah. Seringkali suara yang datang pada kami menakut-nakuti kami. Kami bukan minoritas yang dalam arti imannya begitu kecil, tetapi kami mayor, membawa iman di dalam kemenangan beserta dengan Tuhan. Bapa yang baik, meskipun dunia mencoba untuk mengecilkan kami, takut untuk masuk ke Kanaan, di dalam hal ini sorga yang perlu kami rebutkan. Kiranya Tuhan, biar kami hanya mendengar perintah-Mu, agar kami semuanya pada akhirnya mendapatkan mahkota kemenangan. Tidak ada yang dapat merebutnya dari kami, karena Engkau yang memahkotai kami. Oleh karena itu, mulai sekarang ya Tuhan, ajarkan kami menjaga kekudusan kami, saling menasihati satu dengan yang lain, saling memberikan kekuatan, saling memberikan dorongan, dan ajarkan kami semakin mencintai kitab suci-Mu, agar dengan demikian kami mendapatkan satu kenyataan jalan hidup kami diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang selalu berkemenangan. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan, pemerintah kami di pusat sampai dengan di daerah, anugerahi kiranya keberanian untuk bertindak di dalam kebenaran atas nama-Mu. Biar kiranya program-program pemerintah yang benar, yang selalu dituntut untuk membahagiakan rakyat, Tuhan, kadangkala ada yang kurang mengerti, kurang taat, kurang patuh, dan kurang bersabar, mau mempercepat proses itu dengan secara tidak layak. Tuhan, kiranya sadarkan bangsa ini, karena negeri ini dibentuk dan dirindukan oleh para pendiri dari bangsa ini adalah untuk disatukan, dimakmurkan, dan saling memaafkan, memaklumi satu dengan yang lain. Tuhan, kami bertindak bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, roh-roh jahat yang mencoba untuk mengusik negeri ini, kami perintahkan Kau keluar, darah Yesus kuasa. Biar kami bisa melihat Indonesia dipenuhi dengan kehidupan yang makmur, rukun, dan rendah hati, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pilkada serentak nanti pada bulan Desember tanggal 9. Tuhan tolong kiranya, biar Tuhan Engkau yang mengendalikan hati bangsa ini dari kehidupan nafsu-nafsu jahat. Singkirkan semua, agar yang terjadi adalah mereka taat dan patuh, memilih siapapun juga. Yang menentukan adalah Tuhan. Setelah mereka menyalurkan akan aspirasinya, dan kemudian mereka melihat yang muncul adalah pilihan Tuhan yang lain, biar hatinya menerima dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, dan juga mentaatinya, karena yang terjadi semua adalah kehendak
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Angkat tangan. Segala dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, kiranya kita bersama semakin meyakini jaminan perjanjian Tuhan, tidak melihat semua dari sisi ketakutan dan kecemasan, tapi keberanian berdasarkan jaminan Tuhan bahwa semua masalah itu akan dapat ditundukkan di bawah kaki Yesus, dan kita semua mendapatkan damai dan sejahteranya. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Ibadah doa pagi tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi di gereja. Kemudian ibadah doa malam masih dilakukan secara online di rumah masing-masing. Tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu 5:30 petang ibadah pendalaman Alkitab dan dilanjutkan dengan latihan kur untuk persiapan Natal umum. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang, dan minggu depan, minggu pertama, ibadah dilakukan sebanyak 3 kali disertai dengan perjamuan suci jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Kemudian ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Untuk Kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 10 ada ibadah ucapan syukur di Ngumuk. Jadi Bapak Ibu yang hendak ikut bisa kumpul di gereja jam 9 berangkat dari gereja bersepeda motor karena mobil belum bisa masuk. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.